Mungkin selama ini Anda mengetahui jika pelayanan BPJS Kesehatan dibagi atas 3 kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Dengan iuran tertinggi ditanggung oleh kelas 1 dan iuran terendah di kelas 3. Namun pembagian kelas ini akan segera ditiadakan. Artinya, hanya akan ada satu kebijakan pelayanan BPJS Kesehatan, yaitu kelas standar. Berdasarkan aturan pemerintah yang telah disusun, hal ini akan segera berlaku, paling lambat tahun 2022. Kondisi saat ini adalah kita seperti Bapak Ibu yang terhormat mengetahui ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang kita akan lihat transisi, mungkin kita akan buat kriteria kelas A dan kelas B, tapi kondisi ideal mungkin ada kriteria kelas JKN jadi satu kelas, dan seperti yang saya katakan tadi 60% untuk pusat rumah sakit pemerintah pusat dan daerah dan 40% untuk RS swasta. Mengingat perubahannya cukup signifikan, memang dibutuhkan masa transisi. Maka rumah sakit pun akan menerapkan pelayanan 2 kelas. Di mana kelas untuk peserta penerima bantuan iuran memiliki standar maksimal 6 tempat tidur, sementara kelas untuk pasien non-penerima bantuan iuran dengan maksimal 4 tempat tidur. Untuk merubah ini kan kita rumah sakit perlu persiapan yang cukup panjang karena rumah sakit sudah terbiasa dengan kelas perawatan kelas 3, 2, 1 dan sekarang harus menjadi untuk peserta JKN ada kelas standar yang hanya sama semua untuk semua peserta JKN non-PPI dan peserta JKN PPI. Jadi ini memerlukan satu perubahan bagi rumah sakit. Tetapi kami dari rumah sakit sepanjang ini untuk sustainabilitas pelayanan JKN, ya kami harus mendukung program ini. Tidak dipungkiri, kemampuan kebijakan ini dapat realisasi di lapangan dengan baik masih tanda tanya besar. Hal yang paling dasar dipertanyakan tentunya soal biaya. Selama ini peserta BPJS membayar iuran sebesar Rp35.000 hingga Rp150.000 per bulannya. Lalu, dengan adanya penyatuan kelas, berapakah biaya yang harus dibayar? Dan dengan asumsi pemerintah serius untuk memperbaiki layanan kesehatan, maka kemungkinan besar akan ada perubahan iuran peserta BPJS Kesehatan. Jika iuran kembali dinaikkan, mampukah masyarakat membayarnya? Lagi pula, dengan penerapan perbedaan iuran yang sudah berlaku, pengelola BPJS Kesehatan masih mengalami kesulitan keuangan. Meskipun arus kas uangnya di akhir 2020 tercatat surplus setelah bertahun-tahun defisit, namun kenyataannya aset neto BPJS Kesehatan masih minus sekitar Rp6 triliun. Meski begitu, harus diakui bahwa perbaikan layanan kesehatan publik dengan harga terjangkau harus tetap diupayakan. Karena muncul kekhawatiran bahwa layanan kesehatan yang merupakan kebutuhan primer justru makin terlalu mahal bagi sebagian besar orang. Bahkan survei yang dilakukan perusahaan konsultasi global Willis Towers Watson memperkirakan biaya kesehatan di Indonesia meningkat 12% pada tahun 2021. Survei itu menyebut, 3 faktor teratas yang diakui responden mempengaruhi biaya perawatan kesehatan adalah motif komersialisasi dari pemberi layanan, penggunaan teknologi medis, dan layanan kesehatan tambahan semasa pandemi. Selain memastikan biaya kesehatan terjangkau, ada lagi satu hal yang harus dipastikan, yaitu pasien BPJS Kesehatan tidak ditolak rawat inap. Kalau kita merujuk pada ketentuan yang ada saat ini, fakta di lapangan sejak 2014 sampai hari ini, masih ada peserta JKN yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses rawat inap, baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Demikian juga dalam hal operasi, ya. Baru saja kemarin saya mengadvokasi pasien yang harus ditunda operasinya karena belum dapat ruang perawatannya belum ada. Nah, ini kan juga masalah klasik yang terus terjadi sampai saat ini. Rasanya mustahil untuk mengharapkan suatu negara maju dan sejahtera tanpa penyediaan layanan kesehatan yang mumpuni bagi masyarakatnya. Perbaikan layanan dan akses pada kebutuhan kesehatan juga menjadi bukti bahwa sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih ada. Tim Liputan CNBC Indonesia.